Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas dua saham andalan Pak Lo Keng Hong ya, yaitu saham bank dan juga saham tambang. Ini kira-kira lebih cuan mana ya, nanti teman-teman bisa lihat di video ini ya. Dan nanti kita gambarkan secara umum saja ya, tidak detail. Dan eh, kenapa Pak Lo Keng Hong juga pegang saham ini gitu ya. Jadi salah satu saham yang dipegang Pak Lo Keng Hong di sektor batu bara ya teman-teman, itu adalah saham ABMM ya. Jadi sekarang Pak Lo Keng Hong itu menjadi pemegang 5% ya di saham ABMM. Total saham yang dibeli sebanyak 280.000 saham senilai 1,07 miliar. Nah, ini yang tambahannya ya teman-teman, nambah kepemilikan ya. Terus kemudian di sektor perbankan Pak Lo Keng Hong menambah punya saham Bank Niaga ya, BNGA ya. Nah, dari kedua saham ini kira-kira lebih cuan yang mana ya, kita coba kita bandingkan ya. Sama BMM ini kalau secara fundamental memang triwulan 1 turun teman-teman ya. Terus dividennya 295 di bulan Mei kemarin. Berarti sekitar berapa itu, 295 dibagi kalau harga saham yang sekarang itu 3.700, 7,9% ya. Gak terlalu besar ya memang kalau dibandingkan dengan sektor batubara yang lain ya. Terus kalau ini pegang ABMM-nya 1 tahun yang lalu di harga 2.740 nih ya, lumayan ya. 2.740. Nah, 10% ya kalau teman-teman. Kalau belinya 1 tahun yang lalu. Jadi dapat dividen 10%, kemudian capital gain-nya 3.700 dikurangi 2740 dibagi 2740. Capital gain-nya 35% ditambah 10%. Jadi cuannya 45% teman-teman dari ABMM. Walaupun harga sahamnya turun ya dibandingkan dengan bulan Oktober ya, yang tertinggi di 4.300 ya. Tapi secara 1 tahun ABMM ini termasuk naik ya. Kalau 3 tahun ya lebih cuan lagi nih 3 tahun. Kalau 5 tahun naik turun ya, sempat di harga 700 terendah kemudian naik. Nah, ini kalau teman-teman beli di harga 700 itu ya cuan lebar ya. Jadi sekarang 3.700 dikurangi 700 dibagi 700. Wah, 4 kali lipat. 4,28 kali lipat, ini masih belum dividennya. Jadi ini dividennya itu rutin dari 2018, 19, 21, 22, 23. Oh, 20 yang absen ya, nggak ada ya. Pembagian dividen di bulan Mei. Nah, ini sekarang kita bandingkan dengan Bank Niaga. Bank Niaga kalau 1 tahun ini naik berapa ini, 1790 dikurangi 1440 dibagi 1440. 20% ya Bank Niaga. Bank Niaga secara capital gain-nya 24%. Terus kemudian dividennya itu 122 dibagi 1 tahun yang lalu ya, 1440, 8% ya. Jadi
32%. Jadi secara cuan ya teman-teman, ini lebih cuan saham ABMM ya dibandingkan dengan Bank Niaga. Dan Pak Lokeng Hong pegangnya pun juga besar teman-teman, nggak kecil ya. Kalau Bank Niaga itu kalau nggak salah kemarin sempat dijual kalau nggak salah ya Pak Lokeng Hong. Tapi nggak masuk pemegang terbesar ya, cuman berapa persen mungkin ya. Coba kalau di ABMM masuk berapa? Pak Lokeng Hong, masuk 5% ya Pak Lokeng Hong no. Pegang 139 juta ya. 139 juta lembar ya. Nah, ini ABMM ini 139356 139356 000 139 juta lembar saham. Nah, ini kemarin dapat dividen 295. Wih. Dapat 41 M teman-teman. 41 M dari dividennya ya. Wah, mantap. Jadi kalau teman-teman mau pakai strategi dividen investing ya saat pembagian dividen ini ya menarik ya. Karena kita cuman diem saja, nggak harus ngurusin jual beli saham, nggak ngurusin harga sahamnya. Pokoknya yang penting fokus di jumlah lotnya. Nah, sampai suatu target kita tercapai ya. Kalau teman-teman punya target misalnya 1000 lot, ya udah fokus aja sampai 1000 lot. Kalau dapat dividen 297 ya tinggal kalikan 1000 kali 100 ya. Per lotnya kan 100 lembar. Nah, seperti Pak Lokeng Hong ini kalau udah investor besar ya dapat dividen 10% aja udah nilainya puluhan miliar ya teman-teman. Di besar banget. Nah, kalau teman-teman mau mencontek strategi Pak Lokeng Hong bisa saja ya. Jadi diversifikasi saham sektor batubara yang dividennya besar dan saham perbankan ya yang dividennya kecil tapi lebih tahan terhadap krisis ya saham sektor perbankan ini. Karena dia secara capital gain bisa saja dia naik terus gitu ya. Bisa saja seperti itu dan nggak harus nggak harus satu sektor ya. Tapi kalau teman-teman modalnya kecil ya lebih baik kalau menurut saya satu sektor aja. Apa lokasinya satu sektor aja udah ratusan miliar ya. Atau ya 410 miliar ini ya di ABMM ya. Sehingga dapat 10% aja udah 41 miliar. Jadi kalau kita targetnya misalnya di ABMM 1 miliar ya udah fokus aja di situ misalnya. Terus punya dana masukkan situ, sahamnya turun masukkan situ. Nggak usah berpikir sahamnya turun naik gitu ya. Pokoknya fokus terus, nanti begitu dapat dividen ada uang masuk, kita belikan lagi sahamnya di harga bawah. Terus seperti itu. Kita punya uang, masukkan lagi, kita punya uang, masukkan lagi. Nah, nanti kalau target di satu saham udah tercapai, misalnya 1000 lot, udah tercapai, ganti saham yang lain. Misalnya Bank Niaga, tercapai berapa ribu lot, ganti saham yang lain misalnya. Jadi lebih enak seperti itu daripada teman-teman modal kecil trading scalping tapi hasilnya kecil ya receh gitu kan, malah capek ya, nanti ujung-ujungnya tahu-tahu modal kita tinggal sedikit ya. Apalagi kalau terjebak di saham-saham gorengan yang saham-saham yang bisa naik turun secara drastis dalam waktu singkat, itu sangat berisiko. Terus nggak usah terlalu memburu bigger dan lain-lain, bagger ya, multi bagger dan lain-lain, itu nggak usah. Lebih baik kita fokus di saham-saham yang
tumbuh ya, walaupun pelan tapi pasti gitu kan tumbuh, daripada saham-saham yang sangat fluktuatif. Saat sahamnya naik aja kita deg-degan ya, apalagi sahamnya turun ya. Jadi lebih kita lebih rileks, apalagi kalau ada dividen besar itu, walaupun sahamnya turun kita tetap santai. Oke, itu dulu teman-teman. Video kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.